kami ada dan kami boleh mensyukuri 168 tahun Injilmu diberitakan di tanah Papua ini. Dan di dalam peribadatan kami mau belajar di sekeliling firman-Mu, di mana firman ini akan menjadi pelita bagi hati kami dan terang di jalan-jalan kami. Kami minta Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, kuatkan dan mampukan kami, supaya kami benar-benar dikuatkan dan dimampukan untuk memahami bagian firman di tengah-tengah hidup kami. Usir segala kuasa yang mengganggu kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu menaungi kami untuk melaksanakan kehendak firman di hari-hari hidup ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29 demikian bunyinya. Pilihan atas Israel. Aku menyatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum bangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau dan yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hal itu tidak adil? Mustahil. Sebab dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegakkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apa lagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang kerik tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk
dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan disebut umatku, dan yang bukan kekasih dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan ini dan mau melakukannya di tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Kristus. Bapak Ibu menyimak sebuah sejarah perjalanan pekabaran Injil itu. Ketika Otto dan Gesler pertama kali tiba di Mansinam, ada sebuah ungkapan sukacita yang penuh dengan kebahagiaan terpancar di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam tulisan sejarahnya dikatakan, hari ini aku sangat bersukacita, dan ketika melihat sinar matahari yang terbit dengan pancaran sinarnya yang luar biasa, aku merasa ada kebahagiaan dan sukacita. Ada sebuah pengharapan besar yang diungkapkan oleh Otto dan Gesler dalam sebuah pergumulan panjang ketika mereka tiba di Mansinam. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, menarik bahwa ketika mereka dalam pergumulan kehidupan selanjutnya dalam pemberitaan pekabaran Injil ini, ternyata tidak segampang dalam kebahagiaan yang diungkapkan di awal. Sejarah mencatat dalam tulisan di atas kuburan Otto, dia menulis begini: jika Tuhan di saat di surga nanti aku melihat satu orang Papua saja, maka betapa bahagia dan bangganya aku. Ternyata pemberitaan itu tidak segampang dengan kata-kata awal, betapa bahagianya aku melihat cahaya matahari yang bersinar dengan keindahan. Dilukiskan dengan sebuah pengharapan besar, jika satu orang Papua saja melihat di surga, maka aku akan bahagia. Bapak Ibu, Jemaat Mandiri di Tanah Papua untuk khusus GKI 1989 jemaat mandiri, belum pos pelayanan, belum pos PI dan lain sebagainya. Kita punya jumlah jiwa itu ada berapa, 600 sekian ribu jiwa. Berarti kita banyak. Seandainya kita bisa bicara dengan Otto dan Gesler, orang Papua bukan satu saja masuk surga, tapi ada jutaan orang yang telah masuk surga karena percaya kepada pemberitaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29 akan menjadi bagian yang akan menggugah hati kita semua, karena ternyata kita benar-benar dipilih oleh Allah. Ayat 1 sampai ayatnya yang kelima mengisahkan tentang bagaimana Paulus mengungkapkan jati dirinya. Dia mengungkapkan dan tidak sembunyi-sembunyi tentang siapa dirinya.
sepak terjang apa yang dibuatnya sebelum dia mengenal dan diikuti Kristus di tengah-tengah hidup ini. Namun ketika dia kenal dan ikut mengikuti Kristus dalam pergumulan hidup ini, dia bilang, Bapak Ibu, sebenarnya aku adalah orang yang terkutuk dan ingin terpisah dari Kristus. Karena saudara-saudara, bahwa demi mempertahankan Torah dan kehidupannya sebagai orang Israel, dia begitu luar biasa menentang Kristus di tengah-tengah perjalanan. Tapi ketika dia mengenal Kristus, dia merupakan orang yang terkutuk dan orang yang tidak berdiri. Kalau dalam Filipi pasal 1 ayat 21, ketika dia mengenal Kristus, betapa bangganya dia sampai dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah kebutuhan. Karena itu sukacita yang dia alami. Itulah sebabnya dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima, dia ingin mengungkapkan kepada orang-orang Roma yang tentunya bukan orang keturunan Yahudi, bahwa dia itu orang yang menyesal karena mempertahankan jati diri. Sehingga kalau kita baca ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5, itu luar biasa. Dia mengisahkan tentang orang Israel itu sebenarnya siapa dan Kristus itu siapa. Dia bilang, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Torah dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi apa yang terjadi? Mereka rapati dia. Mereka melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dan tidak benar di hadapan Allah. Bahkan tidak pernah menerima Kristus di tengah-tengah hidup. Tetapi bagi Paulus, Kristus itu adalah kebenaran dan Kristus itu adalah keturunan yang sesungguhnya yang bisa menciptakan dan memberikan damai sejahtera bagi setiap orang. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat 6 sampai ayat yang ke-9 dikatakan dalam bagian itu tentang anak-anak Allah, anak-anak perjanjian keturunan yang benar. Ada 3 hal penting yang sangat penting untuk kita perhatikan. Pemilihan Allah diungkapkan pertama-tama dikatakan sebagai anak-anak Allah. Kemudian ada kedua dalam status sebagai anak perjanjian, dan yang ketiga tentang keturunan yang benar di tengah-tengah pergumulan hidup yang harus kita pahami. Tanggal 12 Januari 87 telah dipilih oleh Allah sebagai anak perjanjian untuk melaksanakan kehendaknya. Hari ini ada 109 dipilih dari 2.662 warga jemaat Fata Malanu untuk melaksanakan karya pilihan, karya keselamatan yang harus Allah berikan, Allah lakukan dan Allah minta untuk kita kerjakan di tengah-tengah hidup. Kita telah dipilih oleh Allah, berarti kita telah menjadi anak-anak Allah. Kita telah menjadi anak-anak perjanjian dan kita telah menjadi orang-orang yang penting untuk melaksanakan kehendak Allah. Sehingga dari firman Tuhan ini kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah untuk menggenapi maksud-maksud pekerjaan. Kita ada dan kita hadir sebagai keturunan yang benar-benar berasal dari Roh dan firman, dan tentu kita berasal dari Allah. Sehingga dalam bacaan ini dikatakan bahwa kita telah ditentukan oleh Allah menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak perjanjian, kemudian menjadi keturunan yang benar. Karena pemilihan Allah itu dia bebas. Dia menentukan sesuai kehendaknya. Sebab dalam bagian ini dia bilang Allah bebas menentukan apa sesuai dengan kehendaknya. Itulah bagian yang tertuang dalam ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Bagaimana Allah menunjukkan kasih setianya kepada siapa yang dia harus tunjukkan kasih setia itu. Bagaimana Allah akan memanggil orang atau siapa yang bisa dia panggil, dan bagaimana Allah menaruh belas kasihan itu atau kemurahannya kepada siapa yang dia bisa taruh kemurahan dan belas kasihan itu.
dan kepada siapa dia harus menghukum sesuai dengan kehendak bebasnya. Itulah keunikan Allah yang harus kita pahami dan kita yakini di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan dikatakan bukan saja orang Israel sebagai orang-orang pilihan dalam janji Allah, tetapi orang yang bukan Israel itu menjadi kehendak Allah di tengah-tengah hidup. Pertanyaannya, kenapa sampai Allah bilang begitu? Dia bilang apakah itu Allah adil? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Karena ia tahu apa yang harus dia lakukan. Ayat 19 sampai ayat yang ke-29 mengungkapkan tentang Allah yang Maha Kuasa, Allah itu Allah yang sabar, dan Allah yang penuh belas kasihan. Dia menentukan apa yang bisa dia tentukan. Dia menunjukkan apa yang bisa dia tunjukkan di tengah-tengah hidup ini. Tetapi harus ingat bahwa dia Maha Kuasa. Kadang-kadang kita bilang kita tidak suka yang begini, tapi kenapa kita harus menjalani begitu? Ada satu cerita, anak satu dia pulang dari sekolah itu dia marah-marah dengan mama dan bapak. Mama, saya tidak terima. Yo, kenapa jadi kau tidak terima? Harus ganti satu yang nama Hakimi juga. Mama juga bingung bahwa kenapa ini sampai dia marah dalam ganti nama. Coba kau cerita, mama saya tidak terima. Masa saya teman-teman ada yang nama Faldo, ada yang nama Romeo, ada yang nama Justin, luar biasa. Tapi kenapa kasih nama saya Petrus? Tapi itu juga harus ganti. Ya itulah. Kadang-kadang kita ada dan kita berpikir bahwa kita tidak terima apa yang Tuhan buat, apa yang kita mau. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Dia sanggup untuk menentukan apa yang harus Dia buat di tengah hidup ini. Saya pernah cerita untuk Bapak Ibu tentang 3 pohon cemara. 3 pohon cemara. Yang satu mau jadi orang kaya, ketika itu menyimpan harta karun. Yang satu mau jadi kapal pesiar yang hanya dinaiki oleh orang-orang kaya. Yang satu berada sama tinggi saja supaya lewat semua barang supaya orang lihat itu kaki dan luar biasa. Tapi Tuhan berubah segala sesuatu dan pada akhirnya mereka bisa mengalami sukacita yang lebih besar dari harapan dan cita-cita mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika hari ini kita ada dalam sebuah maksud yang luar biasa. Ketika kita mengucap syukur atas 168 tahun Injil masuk di tanah Papua, kita harus menyadari bahwa yang pertama, kita telah menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kita menjadi anak-anak perjanjian. Dan yang ketiga, kita menjadi keturunan yang benar dari roh dan firman. Berarti kita berasal dari Allah. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, jika engkau melakukan sesuatu yang terbaik untuk namaku, engkau telah melakukannya untuk Bapa di surga. Berarti kita melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Berarti kita adalah anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah berarti kita harus merespons apa yang Tuhan mau dan Tuhan ingin lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita melakukan kepada orang lain, supaya orang lain tetap menunjukkan sebuah harapan dan keinginan bahwa kita benar-benar adalah anak-anak Allah. Kita benar-benar telah dipilih oleh Allah menjadi bagian dari hidup Allah dan menjadi orang yang sangat penting bagi Allah di tengah-tengah hidup ini. Kalau kita baca dalam pertama Petrus pasal 2 ayat 9 kalau tidak salah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Bayangkan Bapak Ibu, beberapa kali sekali kata-kata yang begitu indah. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Bukan di situ saja, tapi terakhir dia bilang untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di tengah-tengah dunia ini. Itu berarti bahwa ketika kita dipilih oleh Allah, menjadi Allah telah menjadikan kita menjadi anak-anak Allah, dan kita telah menjadi keturunan yang benar dalam roh dan firman, yaitu dari Allah sendiri. Maka mari
di usia 168 tahun ini di tanah Papua, mari kita bikin sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Saya tadi naik begini, saya kaget, semua mata memandang ke sini saja. Saya balik, ini mati. Oh, ini lebih bagus. Saya bukan juga ada lagi di sana. Ternyata ini sebuah bagian dan respon kebaikan yang harus kita buat dan kita lakukan di tengah-tengah hidup ini. Ya, kita berdoa sebagai anak-anak pilihan Allah, kita berdoa supaya besok lagi satu di sini, supaya jangan ke sini saya tak mata lihat ke kiri dan ke kanan. Dan itulah sebuah hal yang luar biasa yang harus kita syukuri di tengah-tengah hidup ini. Tindakan yang harus kita lakukan di tengah-tengah pergumulan dan kehidupan kita sebagai anak-anak pilihan Allah, melakukan segala sesuatu yang terbaik di tengah-tengah hidup ini. Tuhan telah suruh bikin yang besar-besar, Tuhan hanya suruh bikin yang terbaik, bukan yang hebat dan luar biasa, yang terbaik. Jadi datang dan melakukan sesuatu yang kecil saja, tapi itu terbaik untuk Tuhan. Tuhan bilang kamu terkosong. Bukan karena yang terbaik yang luar biasa, yang besar, terus itu harus tepuk tangan dan pukul dada bahwa kita hebat. Bukan, tapi kita harus melakukan sesuatu sehingga orang bisa melihat bahwa kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena ketika kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan pasti menghitung semuanya. Ketika Yesaya dipanggil di tengah-tengah pekerjaan dan tanggung jawab yang besar, awalnya dia bilang, berdiri dengan lurus, inilah aku, utuslah aku. Tapi ketika dia masuk dalam pergumulan yang besar itu, dalam kata-katanya dia bilang, aku telah bekerja dengan susah payah dan tak kenal lelah. Sebuah pengharapan yang hilang karena beratnya pekerjaan itu. Tapi ternyata ada roh kudus datang bisik-bisik di dia, tambah lagi, lalu dia lagi begini. Namun ternyata aku dijamin oleh Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Bekerja untuk Tuhan berarti melakukan sesuatu yang terbaik, bukan yang setengah-setengah. Yang terbaik. Maka kita akan dihitung dari segala sesuatu. Ayat 15 bacaan kita hari ini. Ayat 15 bacaan kita hari ini. Dia bilang sesuatu hal yang tergantung daripada kita sendiri ketika kita mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan menaruh hati kepada siapa aku menaruh hati. Ada orang yang merapat kutub di negeri ini. Semua orang merapat berkat. Kalau semua orang merapat berkat, pasti selalu puji Tuhan. Tapi kalau dapat kutub, aku dapat masalah, salah bodoh, Tuhan kau lupa saya kan? Itu pasti kita buat. Dan ketika kita mau supaya kita terus diberi perhatian, mendapatkan perhatian daripada Allah, dan tetap menerima belas kasihan daripada Allah, buatlah yang terbaik, bukan dengan setengah-setengah. Nanti kalau Tuhan setengah-setengah, Tuhan lihat kita juga setengah-setengah. Nanti kalau yang terbaik, Tuhan pasti kasih kita polo-polo. Sebagaimana kita kirim jemaat yang bilang, berkat Tuhan mari itulah kau kami aku berkasih. Itu yang harus kita pikirkan di tengah-tengah perjalanan dan pergumulan hidup yang kita alami. Dan kalau hari ini 168 tahun kita bersyukuri Injil masih di tanah Papua, itu sesuatu yang karena 100 tahun lebih, bukan sesuatu hal yang banyak. Tapi sejarah mencatat ketika 100 tahun Injil diberitakan, baru DKI di tanah Papua berdiri. 101 tahun Injil disampaikan, baru semua orang bisa berkumpul menjadi satu persekutuan yang indah di tengah-tengah pelayanan. Dan dari persekutuan itu sudah ada 70 basis, 1989 jemaat mandiri, pos pelayanan dan lain semua. Dan luar biasa banyaknya pekerjaan itu. Tadi saya sembahyang di Shalom, kalau di Mak subuh, ketua kelas bilang, Bapak Ibu, saya jujur hari ini, bukan hari ini saya sombong sendiri, saya jujur hari ini sebagai ketua kelas Shalom, saya masih harus belajar dari pendeta Udayana karena cara kabar Injil dia lebih banyak hebat di iPad sana. Saya bilang kasihan, kamu untuk saya hebat saja. Tapi itulah sebuah tanggung jawab, proses pengabaran Injil yang luar biasa. Diminta cerita satu kisah, saya bilang kami pernah naik ke titik itu 9 jam.
Di tengah-tengah perjalanan itu ketinting patah, tapi sambung dengan kayu saja kita bisa sampai tujuan. Bukan karena hebat dan jagonya kami, karena Tuhan benar belas kasihan kepada siapa yang harus dia tahu belas kasihan itu. Masa kita bekerja untuk Tuhan balik untuk kita kan terlalu mungkin. Ketika kita bekerja untuk Tuhan bilang, oh sahabat, kan terlalu kecil, saya punya hidup ini. Karena Tuhan mampu dan sanggup untuk melakukan sesuatu yang hebat dan luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Tinggal bagaimana Bapak Ibu kita memainkan peran kita di tengah-tengah pergumulan dan perjalanan hidup ini. Mari Bapak Ibu kita mainkan peran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apakah kita majelis jemaat, apakah kita badan pelayan musuh, apakah kita bapak keluarga, atau apakah kita mama keluarga, peran kita masing-masing ada. Sekecil apapun yang kita buat untuk Tuhan, kalau Tuhan memang bilang itu terbaik, maka Dia akan melihat dan memandang kita, menunjukkan kemurah hatiannya, menunjukkan belas kasihannya, dan memberkati kita sepanjang hidup ini. Yang terakhir sekali, ayatnya yang ke-29. Mari Bapak Ibu tolong jaga dengan baik-baik. Jangan sampai Tuhan menjadikan kita seperti Sodom dan Gomora karena kebencian. Karena Dia punya kehendak bebas untuk menentukan murkanya kepada setiap yang bisa dimurkai. Ingat, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Israel dia banyak, tapi Dia bilang hanya sisa-sisa yang akan Dia selamatkan. Kalau kita baca dalam pasal 11 dari kitab Roma, kita semua telah dipilih oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, hari ini kita akan dilantik Bapak Ibu sebagai badan pelayan musuh-musuh jemaat. Mari kita pandang kepada Allah, lakukan segala sesuatu yang terbaik, maka kita akan diberkati. Dan segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, maka kita terus akan menerima apa yang harus kita terima. Mengakhiri khotbah ini, saya ingin cerita sekali lagi, memberi sebuah dorongan. Ketika kegiatan di Biak, ada seorang tua datang tanya penatua ini prosesa, anak kau pendeta kan? Tidak, saya cuma penatua tapi saya di tiap wilayah. Jadi dia kaget, pendeta yang biasa semangat, kalau ini penatua yang semangat di kegiatan pemuda lagi. Lalu dia bilang begini, anak Bapak cuma mau bilang saja, kalau anak sibuk untuk Tuhan punya bala ini, anak jangan takut. Nanti Tuhan juga sibuk untuk anak punya bala. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini ketemu lagi, ketemu sibuk untuk Tuhan kubaran. Nanti Tuhan bilang, saya juga akan sibuk untuk kamu kubaran. Baik di rumah kah, di kantor kah, di pekerjaan kah, segala hal yang kita buat. Nanti Tuhan akan sibuk untuk semua. Tuhan memberkati kita. Firman ini menjadi berkat bagi kita terus menjadi berkat bagi orang lain, dan kita terus memuliakan Allah di tengah-tengah ini. Amin.